Halo, ketemu lagi dengan saya di sini. Saya akan memperkenalkan 10 jenis ikan air tawar yang ada di Indonesia yang biasa dikonsumsi. Beberapa di antaranya adalah jenis ikan ganas yang menjadi hama karena memakan daging termasuk ikan, kodok dan serangga. Sehingga seringkali menjadi hama karena memakan ikan yang lebih kecil dan mengganggu ekosistem. Ini adalah ikan baung. Ikan baung adalah ikan air tawar yang dapat hidup dari perairan di muara sungai yang sedikit payau. Juga banyak ditemukan di tempat-tempat yang letaknya di daerah banjir. Baung dinyatakan sebagai ikan yang hidup di perairan seperti sungai, rawa, situ, danau, dan waduk. Baung bersifat noktural, kegiatan hidupnya dilakukan pada malam hari. Baung juga memiliki sifat suka bersembunyi di dalam lubang di tepi sungai yang menjadi habitatnya. Di alam, baung termasuk ikan pemakan segala atau omnivora. Pakan baung antara lain ikan-ikan kecil, udang-udang kecil, remis, insekta, moluska, dan rumput. Ini adalah ikan bawal. Banyak juga orang-orang yang menyamakan ikan bawal dengan ikan piranha. Hal ini karena ikan bawal memiliki bentuk, corak maupun warna yang mirip. Ikan bawal hidup dengan berenang membentuk sebuah kelompok kecil. Bahkan, terkadang para gerombolan ikan bawal bergabung dengan kelompok ikan yang lainnya di dasar air, misalnya seperti udang maupun yang lainnya. Di negara Brazil, ikan ini akan banyak dijumpai di sungai Amazon. Bawal pertama kali ditemukan di perairan Indonesia pada tahun 1986, dan hanya dijual untuk dijadikan sebagai ikan hias. Ikan bawal kini menjadi konsumsi manusia. Ini adalah ikan belida. Ikan belida merupakan kelompok ikan primitif atau purba. Di Indonesia ditemui di sungai-sungai besar, aliran sungai, daerah banjir serta danau di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Ikan belida dapat tinggal di perairan rawa karena memiliki alat bantu pernapasan yang disebut labirin. Ikan ini termasuk dalam kelompok ikan predator yang aktif di malam hari. Mereka memangsa ikan kecil dan krustase. Belida memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan sering digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan makanan khas daerah seperti empek-empek, kerupuk, kemplang, dan bahan pangan yang lain. Ikan ini juga dipelihara sebagai ikan hias. Ini adalah ikan betok. Betok adalah ikan yang hidup liar di perairan tawar. Dikenal dengan beberapa nama seperti betik, puyuh atau pepuyuh. Ukurannya kecil dengan panjang sekitar 25 cm dengan kepala besar dan sisik yang keras. Betok ditemukan di rawa, sawah, sungai dan parit. Ikan ini memangsa serangga dan hewan air berukuran kecil. Betok jarang dipelihara orang tetapi ditangkap sebagai ikan liar. Dalam keadaan normal, ikan ini bernapas dengan insang tetapi memiliki kemampuan untuk mengambil oksigen langsung dari udara karena memiliki organ labirin di kepalanya. Alat tersebut sangat berguna ketika tempat hidupnya mengalami kekeringan air. Betok bisa berjalan merayap di daratan dengan menggunakan tutup insang. Ini adalah ikan betutu. Ikan betutu memang belum terlalu terkenal sebagai bahan masakan di Indonesia. Namun, sudah cukup mendunia. Bentuknya memang buruk seperti ikan kerapu laut. Ikan yang mempunyai daging gurih ini berharga mahal, disajikan sebagai menu di restoran mewah dan hotel berbintang. Ikan betutu berharga mahal karena dagingnya putih, empuk, cita rasa lezat, dan nyaris tidak bertulang. Ikan betutu dipercaya dapat menambah kehalusan kulit dan memperlambat proses penuaan. Ikan ini juga dipercaya memiliki banyak enzim dan hormon tertentu untuk menambah vitalitas laki-laki. Ikan betutu juga disebut dengan gabus malas, karena ikan ini malas bergerak atau berpindah tempat. Ia hanya aktif di malam hari. Ini adalah ikan biawan, salah satu ikan air tawar yang berasal dari wilayah tropis, tepatnya Asia Tenggara. Ikan yang dipelihara di tambak ini di beberapa daerah dikenal sebagai ikan tembakang. Hidupnya di sungai dan daerah tergenang bahkan muara sungai yang berlubuk dan berhutan di pinggirnya. Dari segi rasa, dagingnya yang gurih membuat ikan biawan sangat digemari masyarakat Indonesia sampai Brunei dan Malaysia. Awalnya berasal dari Thailand sebelum akhirnya dibawa ke seluruh dunia. Ikan ini juga dikenal dengan nama gurami pencium karena kebiasaannya mencium saat mengambil makanan dari permukaan benda padat maupun saat berduel sesama pejantan. Di Indonesia, ikan ini memiliki banyak nama seperti bawan, biawan dan samarinda. Ini adalah ikan bilis.
Bilis merupakan ikan di danau, tetapi pindah ke hulu ketika hendak bertelur. Ikan bilis merupakan ikan lokal Sumatera Barat. Ikan ini mendominasi produksi ikan danau Singkarak, namun produksinya terus menyusut dan hampir punah. Umumnya ikan bilis diolah dengan cara dikeringkan dan diasinkan agar awet untuk waktu lama. Ikan ini sempat menjadi komoditas ekspor hingga dijual ke negeri Malaysia dan Singapura. Awalnya, ikan bilis dianggap hanya bisa hidup di Danau Singkarak, tetapi melalui penanganan tertentu dapat dikembangkan di Danau Toba Sumatera Utara. Bilis dalam bahasa Minangkabau juga berarti ikan kecil sebesar ikan teri karena bentuknya yang serupa. Ini adalah ikan gabus, sejenis ikan predator yang hidup di air tawar. Berkepala besar agak gepeng mirip kepala ular sehingga dinamai snakehead dengan sisik-sisik besar di atas kepala. Ikan gabus biasa ditemukan di danau, rawa, sungai, dan saluran-saluran air hingga ke sawah-sawah. Ikan ini memangsa aneka ikan kecil-kecil, serangga, dan berbagai hewan air lain termasuk berudu dan kodok. Ikan ini menjadi hama yang memangsa ikan-ikan peliharaan. Jika sawah, kolam atau parit mengering, ikan ini akan pindah ke tempat lain. Gabus memiliki kemampuan bernapas langsung dari udara dengan menggunakan organ labirin seperti pada ikan lele atau betok, namun lebih primitif. Ini adalah ikan gurame. Ikan gurame adalah ikan konsumsi karena dagingnya padat, durinya besar, rasanya enak dan gurih. Gurame selalu tersedia di restoran untuk dijadikan berbagai jenis masakan terutama gurame bakar dan gurame asam manis. Harganya juga cukup mahal. Ikan gurame adalah jenis omnivora yang cenderung herbivora. Pada fase larva, makanan alami gurame berupa cacing sutera, rotifer, dan infusaria. Setelah berumur beberapa hari, benih gurame lebih menyukai larva insekta, krustasea dan plankton. Setelah beberapa bulan barulah pakan ikan gurame dapat diganti berupa tumbuhan air lunak, dedaunan seperti daun talas, daun papaya, daun singkong sampai daun lamtoro. Ikan hampala. Ikan hampala mempunyai nama lain seperti ikan hampal, adungan, hambal dan hampalong. Namun nama ilmiah dari ikan ini adalah Hampala macrolepidota. Ikan ini merupakan jenis ikan air tawar yang sama dengan ikan mas. Karakteristik ikan ini adalah rahang yang kuat dan sisik yang berukuran besar. Termasuk dalam jenis ikan predator yang dapat memangsa ikan lain namun tidak mempunyai gigi. Untuk menyerang ikan lain hanya mengandalkan kekuatan pada rahang dan mulutnya yang berukuran besar. Di sungai, ikan ini mudah sekali untuk ditemukan namun para pemancing jarang bisa mendapatkannya. Walaupun sering terlihat di sungai air tawar namun ikan hampala ini juga dipelihara di akuarium. Bagaimana pendapat Anda setelah menonton konten yang saya buat? Anda pasti mendapatkan manfaat dan tambahan ilmu pengetahuan. Dukung selalu channel ini untuk selalu memberikan edukasi dalam bentuk hiburan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di konten berikutnya.